melakukannya. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saja. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Firman-Mu dahsyat. Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Ebenezer Plaimo, saudaraku. Bersyukur karena bisa berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saudara sedang menyaksikan siaran langsung ini. Pada pagi diberkati ini saya akan menyeberangkan firman Allah dalam perenungan singkat buat kita. Tema masih yang saya sampaikan adalah kesukaan orang Kristen. Saudaraku, kesukaan orang Kristen. Saya ingin menyapa semua saudara yang mungkin sedang beraktivitas, sedang ada di dalam pekerjaan, atau mungkin juga sedang ada dalam rumah saudara masing-masing menikmati stay at home. Saudaraku yang diberkati, salam damai, salam sukacita. Kristus Tuhan terus memberkati kita dari hari ke hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana saya sudah membahas pada bagian yang pertama dan kedua tentang kesukaan orang Kristen. Bagian yang pertama kita melihat ada 5 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kesukaan orang Kristen itu. Antara lain saya sebut satu persatu. Kesukaan orang Kristen adalah kesukaan untuk menikmati pengajaran firman Allah atau pemuritan. Kesukaan orang Kristen adalah yang kedua, suka dengan persekutuan yang erat. Persekutuan yang erat. Yang ketiga, saudaraku, kesukaan orang Kristen adalah beribadah. Dan yang keempat, orang Kristen itu suka dengan yang namanya pelayanan. Dan orang Kristen suka yang namanya penginjilan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian yang kedua saya sudah membahas juga apa dasar daripada kita memiliki kesukaan dan apa bukti orang-orang yang memiliki kesukaan rohani. Bagian itu kemarin saya bahas dalam 2 sesi, yang pertama pada pagi hari dan yang kedua pada sore hari. Saudara yang belum sempat menikmati atau menyaksikan atau mendengarkan, saudara bisa lihat di channel saya dan saudara dapat mengikuti bagian-bagian itu. Nah, saudara yang diberkati, saya janji kemarin bahwa hari ini saya akan membahas satu persatu. Nah, kita mulai hari ini dengan kesukaan rohani atau kesukaan orang Kristen yang pertama, yaitu tentang pemuritan atau tentang menjadi seorang Kristen yang suka dengan pengajaran firman Allah. Ayat yang menjadi patokan kita adalah dalam Kisah pasal 2. Sekali lagi, ayat yang ke-42 saya bacakan buat kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya sudah menjelaskan tentang kata bertekun, di sana ditulis dengan bahasa Yunaninya proskoriantes, yang berarti bukan hanya sesuatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus, tetapi satu kegiatan yang dilakukan secara teliti, secara teratur. Nah, itu saya sudah bahas buat kita pada kesempatan kemarin. Saudara yang diberkati, berarti waktu orang-orang Kristen pada gereja mula-mula ini, mereka memiliki, saudaraku, kesukaan terhadap firman Allah, pengajaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka betul-betul bertekun, betul-betul meneliti apa yang dikatakan, apa yang diajar, apa yang disampaikan, apa yang dikotbahkan oleh para rasul-rasul. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh gereja pada mula-mula ini menunjukkan ciri pemuritan. Karena orang Kristen yang suka dengan ajaran, orang Kristen yang suka dengan pengajaran firman Allah adalah orang-orang Kristen yang, saudaraku, disebut Kristen murid atau Kristen yang suka dengan pemuritan. Saudara, ketika kita mempelajari Alkitab kita, saudaraku, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata pemuritan itu adalah kata yang cukup terkenal, atau kata murid itu kata yang sering muncul di dalam Alkitab. Saudaraku, dalam perjanjian lama kata murid itu memang tidak terlampau banyak, cuma 4 kali muncul. Sementara di dalam perjanjian baru kata itu muncul sampai 316 kali. Nah, kalau satu kata itu diulang-ulang terus-menerus, saudaraku yang diberkati, berarti kata itu punya makna yang sangat penting. Kata itu menjadi kata yang cukup berarti, punya prinsip buat kekristenan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita belajar tentang pemuritan, ketika kita berbicara tentang Kristen yang suka dengan pengajaran, suka diajar, suka dididik, ini sesuatu yang menjadi esensi dari gereja. Kalau kita membandingkan, saudaraku, dengan kata Kristen, kata orang percaya dibandingkan dengan kata murid, justru kata murid itu lebih banyak dibandingkan dengan kata orang percaya dengan kata Kristen, saudaraku. Kristen di dalam Alkitab mungkin hanya diulangi 3 kali, saudaraku yang diberkati, ya sekitaran itu. Tetapi kata murid itu kata yang diulang-ulang secara luar biasa 316 kali dalam perjanjian baru. Berarti memang kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya pemuritan. Kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya pengajaran firman. Kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya ajaran, saudaraku. Itu berkaitan erat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Yesus juga berkata sebelum dia naik ke sorga di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, dia berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu di ayat 20, ajarlah mereka. Jadi saudara, mereka yang dimuridkan, mereka itu diajar. Mereka yang dimuridkan, mereka itu kemudian menerima pendidikan rohani. Nah, ini harus menjadi kesukaan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi orang Kristen mesti suka dengan pengajaran. Orang Kristen mesti suka dengan yang namanya pemuritan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen tetapi tidak suka dengan pemuritan, kita menjadi orang Kristen tapi tidak suka dengan ajaran-ajaran firman Allah, maka saudara yang diberkati, kita Kristen yang keliru, Kristen yang benar, Kristen yang harus suka dengan pemuritan. Karena esensi daripada kekristenan salah satunya adalah memuridkan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai saudaraku pelayan gereja, sebagai para diaken, guru sekolah minggu, atau siapapun kita yang punya panggilan sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita mesti suka dengan yang namanya pemuritan. Kita mesti suka dengan yang namanya ajaran-ajaran firman Allah. Saudara, kalau kita membaca Alkitab kita, bahkan Yesus sendiri ketika dia berkhotbah, dia selalu mengajar. Yesus berkhotbah dan mengajar. Yesus berkhotbah dan mengajar. Itu kata-kata yang sering kali diungkapkan, saudaraku. Mengajar, mengajar, mengajar. Jadi tidak hanya sekedar, saudaraku, Yesus itu
berkhotbah-khotbah saja, tetapi dia memberikan pengajaran. Contoh, saya baca Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Saudara, jadi bukan hanya sekedar berkhotbah, tetapi dia juga mengajar di sana. Jadi karena itu saudaraku, penting sekali pengajaran itu sesuatu yang erat. Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Saudaraku, Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Saudaraku, ya. Jadi pemuritan itu memang gaya pelayanan Yesus. Pemuritan, pengajaran, saudaraku, firman Allah itu adalah gaya pelayanan Tuhan Yesus. Dan Yesus ketika dia melayani, dia selalu melakukan yang namanya pemuritan atau memberikan ajaran-ajaran. Karena itu ketika kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-6 misalnya, kita temukan di sana bahwa pengikut-pengikut Yesus dijuluki dengan murid-murid. Saudaraku, dikatakan murid-murid tidak hanya kepada 12 rasul yang mengikuti Yesus secara khusus, tetapi saudara yang diberkati, berbicara tentang murid-murid, semua orang yang menerima pengajaran Yesus, semua orang yang mau, saudaraku, menerima ajaran Tuhan pada waktu itu, mereka disebut murid-murid. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam sebuah gereja, saya ingatkan lagi, kita mesti suka dengan pengajaran, ya. Kita mesti suka dengan yang namanya ajaran-ajaran firman Allah. Karena ajaran itu sungguh luar biasa Bapak Mama Saudara, ya. Ketika kita suka dengan pengajaran, ketika kita suka dengan saudaraku apa yang firman Tuhan katakan kepada kita sebagai bentuk pendidikan rohani buat kita, maka itu akan memberikan dampak-dampak yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita dengar khotbah, jangan hanya dengar yang mau lucu-lucu saja, ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya juga suka lucu-lucu, tetapi sekali lagi itu bukan esensi, itu cuman saudaraku intro atau pengiring atau ilustrasi yang kita pakai untuk memperjelas atau untuk memperjelas sebuah ajaran yang kita sampaikan. Tapi esensinya adalah ajaran. Karena itu saudara yang diberkati, adalah keliru kalau kita hanya mengingat cerita-cerita ilustrasi, tapi kita tidak mengingat esensi dari ajaran-ajaran Alkitab yang firman Tuhan katakan. Itu keliru Bapak Mama Saudara. Ya, jadi kita harus ingat kebenarannya. Yang harus kita simpan di dalam hati adalah ajarannya, bukan saudaraku yang lucu-lucunya, bukan yang saudaraku ilustrasi-ilustrasi. Itu cuman pengiring saja, itu cuman pengantar jembatan di dalam kita menyampaikan sebuah khotbah agar lebih mudah dimengerti. Itu maksudnya begitu Bapak Mama Saudara, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Ajaran ini sesuatu yang mendasar di dalam kekristenan. Karena kalau tanpa ajaran, maka gereja akan menjadi gereja yang tidak kuat. Tanpa ajaran firman Allah, gereja akan menjadi gereja yang rapuh, gereja yang gampang hancur, gereja yang gampang saudaraku tersesat. Ini karena tanpa ajaran. Ajaran firman Allah harus betul-betul menjadi patokan di dalam prinsip kekristenan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita mesti lebih suka membuka hati, membuka pikiran, membuka saudaraku seluruh kehidupan kita untuk diisi dengan pengajaran-pengajaran kebenaran yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan kita dari hari ke hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah ini saya mau tunjukkan beberapa tanda yang berkaitan erat dengan situasi kita pada saat ini. Saudaraku yang diberkati, situasi COVID-19 yang kita sedang alami ini akan membuktikan mana orang Kristen yang betul-betul ada di dalam pengajaran firman dan orang Kristen yang tidak di dalam pengajaran firman. Karena situasi akan menunjukkan siapa saudara dan saya. Situasi akan memurnikan siapa kita. Jadi ketika saudara dikasih oleh pengajaran firman Allah itu betul-betul menjadi bagian atas hidup kekristenan kita, maka saudara yang diberkati itu akan memberi dampak yang besar dalam pengiringan kita. Akan memberi dampak yang besar dalam kehidupan saudara dan saya, dalam situasi-situasi hidup kita. Nah saudara, hal yang pertama yang saya temukan, kalau seseorang itu betul-betul cinta dengan pengajaran, seseorang itu betul-betul suka dengan firman Allah sebagai fondasi, sebagai dasar yang kuat di dalam pribadinya,
Maka saudara yang diberkati, ketika dia melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam pribadinya, selalu dia melihat dari kacamata rencana Allah. Dia selalu melihat itu sebagai salah satu rencana Allah, kedaulatan Allah yang terjadi. Saudara yang diberkati, ini kalau orang mengerti dengan firman Allah, kalau orang betul-betul ada di dalam ajaran kebenaran. Ayat yang menjadi pembahasan kita, yang pertama, saudaraku yang diberkati, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, saudaraku, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang diberkati, kalau kita membaca kitab Roma, kita akan menemukan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 berbicara tentang doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran, saudaraku, yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Saudaraku, setelah itu nanti pada pasal yang ke-12 mulai, saudaraku yang diberkati, dia akan mulai berbicara tentang penerapan atau aplikasinya, doktrin-doktrin yang sudah diajar, doktrin-doktrin yang sudah diterima. Nah saudara, saya melihat bahwa dalam pasal yang ke-8 ini, sementara memang Rasul Paulus sedang berbicara tentang doktrin, sedang berbicara tentang pengajaran, saudaraku yang diberkati, namun kemudian dia memberikan sebuah pemahaman kepada mereka yang sedang mendengarkan pengajaran itu, tentang bagaimana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keterpanggilan kita dalam rencana Allah. Di dalam ayat yang ke-28 sudah dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita yang sudah dipilih di dalam rencana Allah akan tahu sekarang, ayat itu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang diberkati, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah memberi dirinya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, masuk di dalam kelompok orang-orang yang telah diselamatkan, mereka akan memahami dengan jelas, mereka akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya ada di dalam rencana Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah ini yang saya sampaikan sekali lagi. Kalau kita tidak bertekun di dalam pengajaran, kita tidak tahu, saudara. Yang ada kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan, saudaraku, orang lain, mempersalahkan Tuhan, karena kita tidak tahu bahwa segala sesuatu itu ada terjadi di dalam rencana dan kedaulatan Allah. Sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dalam rencana dan kedaulatan Allah, kesimpulan dari Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-28 tadi, bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kata Alkitab. Untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun dari kacamata kita, saudaraku, keadaan itu tidak menyenangkan. Sekalipun dari kacamata kita, situasi itu sungguh tidak menyenangkan. Tetapi saudaraku, ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, sebagai orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran firman, sebagai orang-orang yang makanan rohaninya adalah kebenaran, yang suka terhadap kebenaran firman Allah, dia tahu bahwa segala sesuatu itu akan terjadi dalam rencana Allah. Dan dia mampu untuk menghadapi, melewatinya, menerimanya, karena dia tahu segala sesuatu ada dalam rencana Allah. Karena itu saya mau sampaikan begini, Bapak Mama, saudara yang diberkati, yang sedang menyaksikan siaran ini. Saudaraku yang diberkati, ada banyak orang yang hari-hari ini tidak terima bantuan. Dia persalahkan orang lain, saudaraku ya. Dia persalahkan pemerintah, persalahkan lurah, persalahkan RT, persalahkan segala macam. Ingat, baik, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, saudaraku, kebaikan buat kita. Jadi tidak usah saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Berdoa sajalah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dengan jalur-jalur yang benar boleh. Protes dengan jalur-jalur yang benar boleh. Kritik dengan jalur-jalur yang benar boleh. Tetapi saudara yang diberkati, jangan sampai kita masuk kepada satu area di mana kita tidak lihat lagi itu sebagai sebuah rencana Tuhan. Kita tidak melihat lagi situasi keadaan yang kita alami ini sebagai sebuah kedaulatan dari Allah, di mana Allah mau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita mempersalahkan setiap kondisi yang ada
maka itu akan berbahaya berat, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa ciri kehidupan kita ternyata kita gereja, kita ibadah, tapi kebenaran itu tidak betul-betul kita cintai. Firman Allah itu tidak kita jadikan betul-betul pemuritan ajaran dalam hidup kita, yang membuat sehingga dampak dari hidup kita sesungguhnya keluar dari jalur dan rencana Allah. Bukankah Alkitab berkata tidak ada sehelai rambut pun yang gugur tanpa, saudaraku, rencana Tuhan, tanpa izin Tuhan. Jadi tidak ada yang terjadi ini kebetulan, Bapak Mama Saudara. Semua terjadi dalam kedaulatan Allah. Semua terjadi ini dalam rencana Tuhan, saudaraku yang diberkati. Ya, karena itu kita mesti mulai mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki. Memang tidak enak ini masa nih, saya yakin saudaraku. Dalam posisi apapun, kami yang pendeta, kami yang hamba Tuhan, kami yang saudaraku biasa menginjil, kami yang biasa saudaraku beritakan kebenaran dari persekutuan doa kecil, saudaraku yang diberkati. Tentu situasi ini juga tidak mengenakan, ya saudaraku. Tetapi kami harus melihat ini dalam rencana Allah. Ada maksud Tuhan, ada kedaulatan Allah yang bekerja di dalamnya. Karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk mulai melihat ini. Nah, saya ulang, orang-orang yang tahu ini hanyalah orang-orang yang hidup di dalam rencana, orang-orang yang hidup dalam pengajaran Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam pengajaran Allah sekali akan tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang suka dengan pengajaran itu akan terlihat dalam situasi hidupnya, akan terlihat di dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Yang kedua, saya sebut dengan begini, dia akan tenang dalam keadaan kritis atau bahaya. Orang yang saudaraku mengerti dengan firman Allah, sekalipun dalam keadaan bahaya, dalam keadaan saudaraku genting, dalam keadaan kritis, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan yang boleh dikatakan lembah bayang-bayang maut, saudaraku, dia akan tetap tenang, saudaraku. Ayat ini mengatakan, saya baca satu ayat saja, Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita membaca ayat ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini masuk di dalam kelompok khotbah Yesus yang tadi saya sudah baca dalam Injil Matius pasal yang kelima. Jadi saudaraku, ketika Yesus sedang mengajar bla 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 soal berbahagialah, soal berdoa, saudaraku, soal tentang jangan khawatir, tentang hal memberi sedekah, saudaraku. Kemudian dia sampai kepada bagian ini di mana dia mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja. Sehasta itu 45 cm ukurannya, saudaraku. Kekhawatiran itu tidak bisa menambah. Nah, apa yang menyebabkan orang bisa mengalami kekhawatiran? Pertanyaannya. Kalau kita memperhatikan perikop ini, saudaraku yang diberkati, kita temukan bahwa kekhawatiran itu muncul oleh karena keadaan, ya saudaraku, oleh karena situasi di mana saudaraku orang pikir soal makan minum, orang pikir soal saudaraku kebutuhan hidupnya, dan itu membuat orang mengalami yang namanya kekhawatiran. Jadi kondisi hidup itu akan membuat seseorang bisa masuk ke dalam perangkap yang namanya kekhawatiran. Lalu Yesus memberikan pengajaran di dalam ayat ini bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja di dalam hidupmu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, tentu saudaraku, Yesus sedang memberikan sebuah ajaran kepada para murid-murid saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, supaya melihat ini di dalam sesuatu yang tidak boleh, situasi itu tidak boleh mempengaruhi, mengganggu kondisi hidup kita. Ketika saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita dalam keadaan-keadaan krisis, kita dalam keadaan-keadaan yang penuh dengan persoalan, tetapi kita tidak boleh khawatir akan masa hidup kita, karena setiap masa hidup kita, saudaraku, sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita mesti ada di dalam ketenangan. Itu orang-orang yang paham kebenaran firman Allah. Karena saudaraku yang diberkati, Alkitab berkata di dalam bagian itu, burung di udara saja Tuhan pelihara. Alkitab berkata dalam ayat itu bahwa bunga-bunga di bakung saja Tuhan, bunga-bunga bakung di padang saja Tuhan hiasi. Apalagi toh saudara dan saya, orang-orang yang mengerti akan rencana Allah,
akan tetap tenang dalam situasi apapun, karena dia yakin sekali bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan itu pasti. Dia yakin sekali bahwa jaminan perlindungan Tuhan itu pasti. Dia yakin sekali bahwa jaminan berkat Allah, mujizat Allah itu pasti buat dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali. Karena itu hari ini situasi-situasi ini akan menentukan sekali. Anda betul-betul mengerti pengajaran yang selama ini dengar atau tidak, khotbah KKR, KPI, saudaraku di gereja, persekutuan doa. Tapi hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan realita, saudaraku. Ingat baik-baik, kita sedang diperhadapkan dengan sebuah realita. Bagaimana kita mengimplementasikan kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengar. Kalau Anda dan saya betul-betul memiliki kesukaan terhadap firman Allah, pengajaran terhadap firman Allah selama ini, maka sekali itu akan menunjukkan hari-hari ini hidupmu. Anda akan begitu tenang menghadapi situasi ini, saudaraku. Kita tidak akan takut, kita tidak akan, saudaraku, khawatir akan masa hidup kita. Saudara, karena semua sudah ada dalam pengaturan Tuhan. Dia tahu memelihara saudara dan saya, dia tahu memberkati hidup kita, dia tahu melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tak usah khawatirlah, tenang saja. Bapak Mama Saudara, saya mau pesankan ini firman Allah. Tenang hadapi situasi hidup hari-hari ini dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, bukan berdasarkan apa yang sedang engkau lihat, tapi berdasarkan pengajaran-pengajaran yang engkau telah terima, di mana engkau telah dengarkan kebenaran firman Allah, engkau bertumbuh di sana. Firman Tuhan itu pegang menjadi dasar untuk Anda boleh menjalani hidup, karena kekhawatiranmu, kecemasanmu, kebimbanganmu tidak akan menambah 45 senti sehasta pun dalam hidup kita, tidak akan ditambah. Pengajaran ini penting sekali buat kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita lihat gereja mula-mula. Saya ulang-ulang ini kata, gereja ini adalah gereja yang militan, luar biasa. Saudara, gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang luar biasa, gereja militan. Mereka begitu, saudaraku, luar biasa di dalam bergerilya untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah situasi yang sukar, lebih dari COVID-19, saudaraku. Kalau kita baca Kisah Rasul, kita temukan ini lebih dari COVID-19. Mereka begitu mengalami tekanan, tapi ajaran itu membuat mereka kuat. Ajaran itu membuat mereka tidak gentar sedikit pun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang-orang yang menerima pengajaran firman Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh suka, cinta terhadap kebenaran. Yang ketiga saya sebut di sini adalah mereka selalu akan melepaskan yang namanya pengampunan. Nah, saudara, akan selalu melepaskan yang namanya pengampunan. Disakiti namun tetap mengampuni. Saudara, kalau kita membaca kisah dalam kitab Kisah Rasul dan kitab-kitab yang lain, orang-orang Kristen pada gereja mula-mula luar biasa. Mereka tidak ada yang memiliki dendam, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dalam kecaman, aniaya yang luar biasa, di tengah-tengah ancaman penderitaan yang begitu dahsyat, tetapi hati mengasihi, hati mengampuni, hati itu yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Nah, saya tahu ini karena dasarnya adalah firman Allah. Kalau ajaran firman Allah tidak ada dalam pribadi orang, wah, tidak mungkin bisa melepaskan pengampunan. Bagi saya yang membedakan, saudaraku yang diberkati, kekristenan dengan ajaran-ajaran lain adalah, saudaraku, bukan hanya soal tentang selamat karena percaya kepada Yesus Kristus saja, tetapi juga ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain yang ada di bawah kolong langit ini adalah dalam kekristenan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni, mengasihi, bahkan musuh kita sekalipun kita mesti berdoa untuk mereka. Ini ajaran esensi di dalam kekristenan. Karena itu, saudaraku yang diberkati, kalau orang berkata dia Kristen, orang berkata dia punya kasih, tetapi dia tidak memiliki pengampunan, Rasul Yohanes mengatakan orang itu sebenarnya dia tidak mengenal Allah. Karena orang kalau mengenal Allah, Allah itu adalah kasih. Karena itu, saudaraku, pengampunan pasti akan ada, mengampuni pasti akan ada. Roh pengampunan itu tidak akan bisa lepas dari pribadi orang Kristen. Itu ajaran mendasar. Karena itu, saudaraku, orang Kristen yang bertekun di dalam pengajaran, dia tidak akan, saudaraku, yang namanya menyimpan kepahitan. Orang Kristen yang bertekun di dalam pengajaran, dia akan legowo untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Itu orang Kristen yang memiliki, saudaraku, pengajaran.
Jadi kalau kita memiliki pengajaran penuh otak, memiliki pengajaran sudah hafal ayat segala macam, mulai Kejadian sampai kitab Wahyu lu hafal habis, tetapi kalau Anda dan saya tidak melepaskan pengampunan buat orang lain, dendam, benci tetap ada dalam pribadimu, sebenarnya Anda tidak ada di dalam pengajaran. Karena esensi dari pengajaran kekristenan adalah soal mengampuni. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia memberikan pengampunan. Dan pengampunan itulah yang kita harus implementasikan buat orang lain. Maka dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5, Yesus berkata, ada firman yang berkata bahwa saudaraku, bencilah, bunuhlah, segala macam. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Itu kata kebenaran. Jadi itu esensi dari kebenaran. Pengajaran firman Allah kalau ada dalam pribadi seseorang, buktinya jelas, dia akan mengampuni orang lain. Jadi kalau ada orang masih dendam, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku menyimpan kepahitan dalam pribadi, wah itu tanda itu dia dengar khotbah, tetapi sebenarnya ajaran kebenaran itu tidak sungguh-sungguh terpatri dalam hidupnya, sehingga kehidupan kekristenannya modelnya seperti itu. Jadi saudaraku yang diberkati, yang lain jangan dulu ya saudaraku. Mau rajin kebaktian tapi kalau pengampunan tidak ada, susah. Mau rajin pelayanan tapi pengampunan tidak ada, itu bukan orang yang cinta dengan kebenaran. Orang cinta dengan kebenaran, saya ulangi lagi, sudah dengar baik. Orang yang cinta terhadap kebenaran, dia mesti rela mengampuni orang lain. Mau rajin pelayanan model kayak apa, tapi kalau kepahitan di dalam hatimu engkau tidak lepas, sesungguhnya engkau tidak mengerti ajaran yang sesungguhnya. Karena ajaran sesungguhnya dari firman Allah adalah sudah yang membedakan dengan ajaran yang lain, adalah soal pengampunan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah itu juga akan mencegah kita berbuat dosa. Ya, ayat ini akan menjadi dasar pembacaan kita. Saudara perhatikan dalam kitab Mazmur 119. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mulai dari ayat yang ke-9, 10 dan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan kepada kita, kalau orang mencintai kebenaran firman, kalau orang menyukai akan kebenaran firman, menyimpannya di dalam hati, saudaraku, dia tidak, supaya aku tidak berdosa, kata ayat itu, supaya aku tidak berdosa. Di bagian ayat 9 di sana dikatakan, bagaimana seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih kalau dia menjaga sesuai dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 9, 10 dan ayat 11. Jadi saudara, ketika orang cinta terhadap kebenaran, itu akan mencegah orang itu untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa firman Allah itu kuat. Firman Allah itu seperti pedang bermata dua, yang lebih tajam, yang dapat memisahkan antara jiwa, pikiran dan saudaraku, hati dan pertimbangan hati kita. Saudaraku yang diberkati. Jadi ketika kita punya firman Allah di dalam hati, kesukaan kita terhadap pengajaran-pengajaran, itu akan mencegah kita untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kebenaran-kebenaran itu akan membuat kita sadar bahwa saya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Allah itu akan menjadi patron, dia akan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kita, sehingga kita tidak akan berjalan keluar dari rel. Bukankah kata dosa itu dari bahasa asli Yunani hamartia? Hamartia itu artinya tidak mengarah kepada sasaran. Saudara, sasarannya apa? Sasarannya adalah firman. Jadi firman itu adalah sasarannya. Jadi kalau kita sudah keluar dari arahan firman, kita keluar daripada sasaran firman, maka itu yang namanya dosa. Itu yang namanya, saudaraku, hamartia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kapan kita melakukan dosa? Ketika kita tidak memahami akan ajaran-ajaran firman. Kalau firman Allah itu merasuki pribadi kita, firman Allah itu tinggal di dalam pribadi kita, maka saudaraku, kita akan tahu ini sasarannya nih. Ini apa yang Alkitab katakan nih. Ini yang saya harus lakukan nih. Sudah, itu yang kita akan kerjakan. Karena saudaraku yang diberkati, kebenaran itu yang menolong kita, saudaraku. Nah, jadi ingatlah baik-baik. Kita tidak bisa cegah dengan kita pun kedagingan, kemauan. Ada banyak orang mau cegah dan dia pun batal semua, fatal semua, saudaraku. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya saksi di mana-mana. Ya, saudara, saya dulu ini pecandu berat, saudaraku. Rokok, minuman keras dan lain sebagainya, saudaraku yang diberkati. Ya, susah. Sudah tahu bahwa itu tidak baik, saudaraku. Sudah tahu bahwa itu akan merusak tubuh. Sudah tahu dari lama. Tetapi saudaraku yang diberkati, bagaimana untuk berhenti di situ? Tidak bisa, saudaraku yang diberkati. Berusaha dengan kedagingan, berusaha dengan kemampuan, tidak bisa.
Tapi ketika firman Allah itu masuk tinggal dalam pribadi ini, ketika Alkitab, kebenaran-kebenaran itu mulai, saudaraku, saya dengarkan, saya mulai mengerti, saya mulai menyukai akan firman Allah. Itu membuat saya, saudaraku yang diberkati, sekarang memahami. Kesempatan untuk minum masih ada. Kesempatan untuk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan merokok masih ada. Tetapi kebenaran itu mencegah saya. Sekarang saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya tahu, saya paham apa yang Alkitab mau. Sasaran saya menjadi tepat. Dulu saya hamartia. Dulu saya keluar dari area. Tapi karena kebenaran ajaran, saya sekarang ada di dalam area yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16? Bahwa segala tulisan yang didalamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang di dalam segala kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, itu fungsi dari firman. Makanya saudara, ingat baik-baik. Ada banyak orang yang sekarang lagi bergumul. Pak, saya tidak mau selingkuh, saya tidak mau korupsi, saya tidak mau. Kalau saya tidak mau saja. Semua orang juga punya pikiran yang sama. Saudaraku yang diberkati. Tetapi apa yang memampukan kita untuk bisa menolak semuanya itu? Bukan karena kedagingan kita, bukan karena kemampuan kita. Kalau bukan pekerjaan daripada kebenaran, firman Allah dalam pribadi saudara tidak akan mampu untuk menolak segala bentuk tawaran dunia ini. Tapi kalau ada firman Allah dalam hidup saudara akan berkata tidak. Saudara akan menolak apa itu yang namanya dosa. Karena pekerjaan firman Allah itu begitu kuat. Karena kebenaran itu sekali lagi mengajar, menuntun kita kepada segala hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Bukankah Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17? Kuduskanlah aku dalam kebenaranmu, sebab firmanmu adalah kebenaran. Jadi kalau saudaraku kita mempelajari kata kudus dari bahasa hagios, bahasa Yunani, saudaraku yang diberkati. Ya, artinya apa? Dipisahkan. Jadi kita dikuduskan oleh firman, kita dipisahkan oleh firman Allah, oleh firman. Makanya penting pengajaran. Nah, kiranya 4 hal ini menolong kita semua hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, ingat baik-baik. Jadi kalau Anda suka dengan firman Allah, Anda akan jadi orang Kristen yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi ini akan membuktikan sekali. Ya? Akan membuktikan Anda tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam rencana Allah. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Karena kita tahu firman. Kita tahu ajaran. Ini pentingnya pemuritan, saudaraku yang diberkati. Ya. Yang kedua, kita tidak akan, saudaraku, jadi orang Kristen yang pelin-pelan, jadi orang Kristen yang khawatir, bimbang, cemas dengan kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa saudaraku yang diberkati, Allah berikan sesuatu buat kita, pernyataan perlindungannya, saudaraku, berkatnya khusus buat kita. Kita mengerti firman Allah, apa yang Tuhan katakan itu dia genapi dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ingat baik bahwa saudara yang diberkati, ketika kita bertekun di dalam pengajaran firman Allah, esensi daripada kekristenan salah satunya adalah mengampuni, melepaskan pengampunan, berdoa buat musuh. Kalau itu ada dalam hidup saudara dan saya, itu tanda bahwa Anda suka dengan pengajaran. Dan yang keempat, kalau Anda dan saya suka dengan pengajaran firman Allah, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, ciri yang keempat adalah kita akan tahu menolak dosa. Kita akan berkata tidak kepada dosa. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh pekerjaan firman dan rohnya yang dalam saudara dan saya. Menginsafkan, menyadarkan kita, supaya kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini pagi hari ini, doa saya Tuhan memberkati saudara. Doa saya Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Doa saya Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Doa saya Tuhan akan buka jalan buat saudara dan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan lebih daripada itu, doa saya adalah kita semua mau cinta kepada firman Allah. Mau memiliki kesukaan rohani yang luar biasa, yaitu pemuritan. Belajar firman setiap hari. Saudaraku yang diberkati, jika saudara berkenan, saudara bisa bagikan juga buat orang lain yang mendengar, yang belum bisa sempat mendengarkan siaran langsung ini. Dan saudara juga menjadi kepanjangan dari tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang di bawah kolong langit ini. Saya Pendeta Ebenezer Playmo, sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you all. Shalom.